Jadi 2 dikali dengan sin X pangkat 1 dikali turunan dalam kurung yaitu cos X ya. Pangerso mana Pangerso? Lebih besar dari 0. Nah, 2 sin X cos X itu adalah sin 2X. Jadi sin 2X lebih dari 0. Pangerso Panji, kamera. Ya, sin 2X lebih dari 0 ya. Jadi langsung ini bisa kita gambar. Sin 2X lebih dari 0. Sin itu, nah lambangnya gini sin ya. Wajahnya coba lebih kelihatan Pangerso lebih ke depan. Nah gitu, lebih kelihatan nggak apa-apa ya. Biar ada bayang-bayang tapi daripada kosong ya. Kalian nggak menampakkan ininya. Nah sin 2X itu bedanya dengan sin X adalah periodenya lebih sempit 2 kali lipat. Jadi nah gambarnya seperti ini. Jadi di sini 0, di sini adalah 360. Tapi diminta dari min pi sampai pi. Jadi kita extend ke sebelah kiri ya. Jadi di sininya adalah karena ini 360, jadi ini 180, di sini min 180, di sini min 90, di sini 90. Nah, lebih dari 0 itu artinya berada di atas suhu X. Tinggal kamu lihat mana bagian dia berada di atas sumbu X. Ya, kelihatan yang berada di atas sumbu X itu pada saat ini dan ini. Ya. Soalnya yang lain di bawah negatif ya. Dan kita hanya lihat pembicaraan dari min pi sampai pi. Ya. Dari min 180 sampai 180. Jadi dari sini kita akan lihat jawabannya adalah interval dari min 180 sampai min 90. Ya, satu lagi adalah interval dari 0 sampai 90. Karena dalam radian maka kita convert ke dalam radian jadi minus pi, minus pi over 2, kemudian ini 0, pi per 2. Oke ya, itu jawabannya. Sederhana sekali. Turunkan lebih besar 0, itu naik. Kalau turun gimana Pak? Kalau turun lebih kecil dari 0. Nah setelah dapat ini, gunakan gambar ya, grafik. Nah, sin 2X itu sekali lagi adalah gambar sin X tapi dipadatkan karena sin X itu kan sampai 360. Tapi maksimum tetap sama, yaitu mas 1 dan minimum tetap min 1 gitu. Ya, oke. Lanjut ke nomor 3. Nah, ini juga sama, fungsi ini naik ya sama ya. Jadi f(x) x lebih dari 0. Jadi nanti cos dalam kurung 2x min pi per 3 tapi dikali 2. Nah, pi per 3 ya. Duanya dapat dari mana? Dari turunan 2x ya. Jadi 2 cos 2 pi per 3 lebih dari 0. 02-nya boleh hilang, jadi cos dalam kurung 2x min pi per 3 lebih dari 0. Nah gitu ya, 0 bagi 2, 0. Sama, dari sini kita akan coba menggambar. Nah, coba bedanya apa? Kalau tadi sin, kalau ini gambarnya cos. Nah, kalau cos gambarnya gimana Pak? Kalau cos gambarnya, nah kayak gini. Ini cos ya. Kemudian ada 2x Pak. Kalau 2x, jadi periodenya biasanya 360, jadi 2 kali lebih pendek. Jadi di sini 180. Dan kebetulan di soal diminta 0 sampai pi. Pi itu 180. Jadi jawabannya gini ya. Maksimum tetap 1 dan minimum adalah min 1. Kalau di sini 180 maka tengah-tengah ini adalah 90. Di sini adalah jelas 45 dan di sini ada jelas 135. Kemudian min pi per 3. Nah, min pi per 3 itu dalam sketsa grafiknya adalah geser ke kanan. Geser kanan sejauh pi per 3 itu 60. Karena ada 2, jadi pi per 3 dibagi
2, jadi 30 derajat. Jadi geser 30 derajat ke kanan. Ya, geser ke kanan sejauh 30 derajat. Oke, caranya adalah di sini 0, di sini kita geser 30. Karena ini 45, 30-nya kurang lebih di sini, 45 jadi 75, 90 jadi 120, 135 jadi 165, 180 jadi 210. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, kemudian yang di sini kita balikan. Jadi pindahkan ke sini. Oke ya. Inilah grafik cos dalam kurung 2x min pi per 3. Yang merah ya. Nah, bagaimana kita menentukan kurva di mana lebih dari 0? Nah, bagaimana lebih dari 0? Lebih dari 0 itu artinya gambarnya berada di atas sumbu X. Nah, kita lihat yang di atas sumbu X yang mana? Kalau dari yang merah ini, yang di atas sumbu X itu adalah ini, lihat ini, terus sama ini. Nah, ada dua bagian ya, dua bagian. Jadi jawabannya apa, Pak? Jadi dari 0 sampai di sini adalah 45 tambah 30. Jadi sini 75, jadi jawabannya 0 lebih kecil, X lebih kecil 75, atau yang ini ya, yang ini 135 tambah 30, jadi titik ini adalah 165 sampai 180. Ya, karena diminta sampai pi ya. Nah, karena yang minta dalam radian kita rubah, lebih kecil dari 75 itu adalah 5 pi per 12, 165 itu adalah 15 kali 11, jadi 11 pi per 12. Lebih kecil X, lebih kecil pi. Nah, ini jawabannya. Pada saat inilah fungsi itu naik. Oke ya. Atau bisa langsung, ini alternatif ya. Kamu bisa melakukan yang namanya gambar dari sini. Gambar dari sini langsung ya. Gambar dari sini adalah sin 2x. Nah, kita gambar sin 2x itu gambarnya gini. Di sininya 180 karena ini 2x ya. Ini 90, maksimum tetap 1, minimum tetap min 1. Terus minus pi per 3. Jadi sama, geser ke kanan sejauh pi per 3 dibagi 2. Jadi geser ke kanan sejauh 30. Jadi langsung dari 0, ini berapa ini 45 ya. Ini 135. Jadi yang titik ini geser jadi ke 30, tambah 30 ini jadi 75. 90 jadi 120, 135 jadi 165, ini nah. Kemudian kita gambarkan, nah ini. Kemudian ini teruskan ke bawah, teruskan ke bawah. Nah inilah Y sama dengan cos, bukan cos, sin ya. Sin dalam kurung 2x min pi per 3. Ya, ini aslinya, nah gambarnya ini. Nah dari sini kamu bisa lihat, mana dia turun, mana dia naik ya. Mana dia turun, mana dia naik. Kita lihat sekarang. Turun itu, nah ini di sini turun dia. Di sini turun, tapi di sini naiknya. Jadi kalau ini kita ke bawahkan, nah ini dapat 75 ya. Nah ini fungsi naik. Yang saya bergaris gambar hitam, ini naik. Nah sedangkan dari 75 sampai ke 165, itu dia turun. Dari sini turun. Nah dari 165 sampai 180, sorry ya, 135 ini gambarnya di sini 165, dan 165 sampai 180 dia naik. Nah, jadi dengan kata lain jawabannya naik pada saat apa? 0 lebih kecil X lebih kecil 75, atau 165 lebih kecil X lebih kecil 180 ya. Jawabannya sama. Oke, nomor 4. Bapak mau tanya. Ya. Kan itu kalau misalnya di soal 2x min pi per 3 itu geser ke kanan. Berarti kalau misalnya nambah dia jadinya geser ke kiri atau gimana? Betul. Ya, betul. Setuju. Jadi kalau plus, jadi 2x plus pi per 6 itu artinya apa? Geser kemana?
kiri ya. Sejauh berapa? Sejauh, nah ini pi per 6 itu 30, tapi ini untuk 2 gelombang. Jadi 30 bagi 2 atau 15 derajat. Ngerti nggak? Iya, Pak. Oke. Kalau sin 2x tambah pi per 6 plus 3. Nah, gimana Pak? Nah, setelah ini dapat, setelah geser kiri seperti ini, nah plus 3 ini adalah geser ke atas sejauh 3. Jadi gambar grafiknya itu ke atas sejauh 3. Oke ya, nomor 4. Nah, ini persamaan garis singgung. Seperti biasa, M sama dengan Y aksen. Nah, turunkan ini 2 sin jadi 2 cos. X tambah pi dikali turunan dalam. Turunan dari X plus pi itu 1. Jadi ya udah 2 cos X plus pi ya. Nah, absis itu apa? Absis itu X, pi per 3. Nah, tinggal masukkan sini. M-nya adalah 2 cos dalam kurung, X-nya ganti dengan pi per 3 atau 60 ya. Ditambah pi itu 180. Jadi hasilnya 2 cos 240. Nah, cos 240 itu adalah min cos 60 ya. Kenapa? Karena kuadran 3 cos itu negatif. Terus sudut yang berpadanan dengan 240 di kuadran 3 itu adalah 60. Jadi hasilnya min 1 karena cos 60 itu adalah setengah. Jadi min 1. Nah, kemudian setelah dapat gradien kamu harus cari titik. Titiknya kan baru dapat X-nya pi per 3. Nah, kita harus mencari Y-nya, yaitu masukkan pi per 3 ke dalam persamaan awal. Jadi hasilnya 2 sin dalam kurung 60 tambah 180. Jadi hasilnya 2 sin 240. Sin 40 adalah setengah akar 3, tapi negatif. Kenapa negatif? Karena kuadran 3 ya. Kuadran 3 hanya tangan yang positif. Jadi min setengah akar 3. Dari ini tuh sin 60 tapi minus, nah gitu ya. Jadi hasilnya min akar 3. Oke, jadi koordinatnya adalah pi per 3, min akar 3. Terus gradiennya adalah min 1. Nah, dari informasi ini kita bisa menentukan garis singgung dengan cara apa? Ini. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Jadi hasilnya Y min Y1, min akar 3 jadi plus akar 3, M-nya adalah min 1, X kurang pi per 3. Oke. Ya, ini jadi Y sama dengan min X tambah pi per 3, min akar 3. Oke, inilah jawabannya. Persamaan garis singgung. Harus diingat adalah jangan sekali-kali mengganti pi dengan 60 atau 180 ya. Jadi kamu harus jawabannya dalam bentuk pi ya. Jangan sekali-kali merubah menjadi 60. Ya. Jadi jawabannya harus dalam radian. Silakan dicatat. Oke ya, kalau nggak ada yang bertanya kita langsung ke nomor 5. Cekung ke atas. Nah, cekung ke atas itu syaratnya turunan keduanya lebih dari 0. Nah, itu cekung ke atas ya. Oke, cekung ke atas lebih turunan kedua. Nah, bagaimana mencari turunan kedua, Pak? Oke, kita turunan pertama dulu. Turunan sin adalah cos kali 1 ya, karena turunan X itu adalah 1. Turunan kedua, turunkan lagi sekali lagi, turunan cos adalah min sin. Begitu pula dikali 1 ya, turunan dalam. Jadi hasilnya min sin dalam kurung X min pi per 4. Nah, syaratnya adalah cekung ke atas itu adalah
turunan pertama, turun keduanya itu lebih dari 0. Jadi min sin X min pi per 4 harus lebih dari 0. Gitu ya. Nah, kali K minus jadi sin dalam kurung X min pi per 4 lebih kecil 0. Nah, saya mulai dari grafik. Ini kali minus ya. Kalau kali minus tanda berubah. Nah, grafik. Mulai dari grafik sin X. Saya akan biasakan mulai dari grafik dasar, yaitu grafik sin X. Grafik sin X seperti ini, yang nggak usah bagus-bagus. Yang penting kamu menggambar dengan profesional ya. Ini satu ya, di sini 360, di sini 180, di sini 0. Oke ya. Nah, kemudian mimpi per 4. Nah, kata minus itu geser apa? Kanan. Sejauh berapa? Sejauh 45 derajat atau pi per 4 ya. Nah, dari sini kita lihat dari 0 jadi 45 ke sini. Ini 90 jadi ke sini ya, 180 jadi sini ya. Terus 270 jadi sini, ini jadi sini. Oke, jadi gambarnya seperti sama sih gambarnya, cuma dia bergeser ke kanan gitu ya. Yang ini ke bawah kan. Nah, kemudian lebih kecil 0. Lebih kecil 0 itu artinya berada di bawah sumbu X. Nah, tinggal kamu lihat mana bagian dari kurva yang berada di bawah sumbu X. Nah, kelihatannya ini. Nah, ini titiknya berapa? Ini 45. Dari mana 45, Pak? Dari 0, geser ke kanan sejauh 45. Mana lagi, Pak, negatif? Ya, ini. Ya, ini negatif. Nah, di sana minta 0 sampai 2 pi. Jadi jelas titik ini berapa, Pak? Dari 180 geser ke kanan 45. Jadi ini 225. Nah, ini 360 masih di bawah. Oke. Jadi yang biru ini menandakan grafiknya di bawah sumbu X. Jadi jelas jawabannya adalah 0 sampai 45 atau 225 sampai 360. Ya. Dalam radian berubah menjadi 0 lebih kecil X lebih kecil pi per 4 atau 225 itu 5 kali 45. Jadi 5 pi per 4, yang ini adalah 2 pi. Ya, ini adalah jawabannya. Silakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah itu turunan keduanya adalah negatif. Jadi hasilnya kita cari turunan pertama dulu. Itu adalah min sin 2x min pi per 6 dikali 2. Ya, 2 itu dapat dari mana? Turunan 2x ya. Kemudian turunan kedua, min sin diturunkan jadi min cos 2x min pi per 6 kali 2 lagi, jadi kali 4. Jadi hasilnya min 4 cos 2x min pi per 6. Oke. Nah, ini harus lebih kecil 0 karena cekung ke bawah. Caranya gambar lagi, ya, gambar lagi. Karena cos, gambar ini cos, gambarnya dari atas ke bawah. Kemudian ke atas lagi baru, nah ini cos-nya. Terus ada 2x, Pak. 2x menandakan jadi di sininya adalah 180. Ya, karena lebih kecil. Nah, kemudian di sini, oh ini Bapak lupa, ini ada minus 4. Minus 4 itu membuat gambar tadi itu berubah menjadi begini ya.
Nah, di sini kita akan perhatikan di sini min 4, di sini 4. Jadi yang ini hilang ya. Jadi langsung ini adalah Y sama dengan min 4 cos 2X. Terus geser ke kanan sejauh 100 berapa ini? 30. Jadi geser kanan 30 dibagi 2. 15 derajat. Nah, kita isi di sini adalah 90, di sini adalah 45, di sini adalah 135. Dari yang ungu ini kita geser ke kanan sejauh 15 derajat. Minus lagi nih, geser kanan. Oke, jadi dari titik ini geser 15 jadi ke sini, ini geser ke sini, ini geser ke sini, ini geser ke sini, dan ini geser ke sini. Jadi gambarnya adalah ya kurang lebih ya. Nah, ini pindahkan ke atas. Inilah Y sama dengan min 4 cos dalam kurung 2X min pi per 6. Kemudian lebih kecil 0. Apa maksudnya lebih kecil 0, Pak? Lebih kecil 0 itu artinya di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Di mana yang di bawah sumbu X? Nah, kamu lihat dari yang merah ini. Nah, ini di bawah sumbu X. Sama satu lagi ini. Ya, oke. Jadi jelas intervalnya dari 0 sampai di sini. Karena ini tambah 15, jadi kalau 45 jadi 60. Kemudian di sini 135 tambah 15 juga, jadi titik ini adalah 150. Lebih kecil dari 180. Ya. Oke ya, jadi karena dari 150 sampai 180 dia masih berada di bawah sebuah X. Jadi jawabannya 0 lebih kecil X lebih kecil pi per 3, atau 150 itu 5 kali 30, jadi 5 pi per 6, lebih kecil X lebih kecil pi. Ya, itulah jawabannya. Silakan. Aku mau tanya, bedanya cekung ke bawah sama grafik turun apa? Kalau turun gini, jadi kalau turun itu, nah ini turun nih. Tapi kalau cekung ke bawah tuh yang ini. Kan kamu lihat ini fungsi turun ya, betul nggak turun? Turun ya, ini gambarnya. Turun nggak? Iya, Pak. Oke, Sabrina turun ya ini ya. Nah, cuma turunnya ada dua. Ada yang membuka ke bawah, ada yang membuka ke atas. Nah, yang kayak gini nih. Nah, ini artinya apa? Membuka ke atas. Membuka ke bawah. Karena bentuknya jadi gini ya. Betul nggak Sabrina? Yang ini, bagian pertama. Membuka ke bawah. Iya, Pak. Tapi yang ini, nah kamu lihat ini. Ini membuka kemana ini lihat Sabrina? Ke atas jadi. Membuka ke atas, betul. Membuka ke atas. Jadi kalau cekung itu dilihat dari membuka ke atas atau membuka ke bawah. Tapi kalau turun ya artinya nilai fungsinya turun gitu. Begitu pula pada saat naik. Nah, ini juga kita tahu ini fungsi ini naik ya. Tapi naiknya terbagi dua. Ada yang bagian satu, ada bagian dua. Nah, bagian satu ini adalah cekung ke atas. Cekung ke atas. Nah, sedangkan yang kedua ini cekung ke bawah. Kenapa? Karena dia bentuknya gini dan akan turun. Ngerti nggak Sabrina? Iya, Pak. Nah, jadi naik dengan cekung beda ya. Kalau naik itu nilai fungsinya makin besar. Kalau cekung ke atas itu gambarnya naik, tapi dia suatu saat ya bentuknya gini gitu, cekung ke atas. Kalau kayak gini cekung ke bawah. Jadi yang ini cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oke.
Oke ya, kita lanjut. Sekarang nomor 7. Nah, kita masuk ke integral sekarang. Bagaimana mencari integralnya? Nah, caranya adalah kita integralkan biasa ini. 4x tambah a jadi 2x kuadrat ditambah a jadi ax. Ya. Jadi konstanta kalau diintegral terhadap x hasilnya ax. Kemudian masukkan batas 2 dan min 2. Masukkan 2, jadi hasilnya 8 tambah 2a. Masukkan min 2, hasilnya 8 min 2a ya. Oke ya, sama dengan 12, jadi 8-nya hilang. 2a kurang 2a jadi 4a, sama dengan 12, jadi a-nya 3. Mudah sekali. Oke, ini mah nggak masalah. Yang ini gimana? Nah, ini baru masalah nih. Misalkan U-nya adalah 1 min X. Jadi DU per DX adalah min 1 ya, karena turunan min X itu adalah min 1. Dapat di sini hasilnya DX sama dengan min DU. Ya. Jadi kita ganti DX di sini nanti dengan min DU. Kemudian dari sini X itu bisa ditulis menjadi 1 min U ya. Ya. U sama dengan 1 min X, jadi X adalah 1 min U. Nah, kemudian X1-nya adalah 0, itu berubah menjadi U1, masukkan sini 1 kurang 0 jadi 1. Kemudian X2-nya adalah 1, batas atasnya 1, maka U2-nya menjadi 1 kurang 1 jadi 0. Jadi integral soal itu menjadi 0,1 menjadi 1, 0. Kemudian 5 kali X. X-nya ganti dengan 1 min U. Kemudian dikali 1 min X. 1 min X itu adalah 1 min X adalah U, jadi U pangkat 6. Dikali DX, DX-nya adalah min DU. Oke. Jadi hasilnya min 5. Kemudian dari 1,1 sampai 0. U pangkat 6 kali 1 jadi U pangkat 6 dikurangi U pangkat 7. DU. Ya. Jadi hasilnya min 5, kemudian integralkan U pangkat 6 itu jadi 1/7 U pangkat 7. U pangkat 7 jadi 1/8 U pangkat 8 ya. Dalam batas 0,1. Oke, min 5-nya tetap. Masukkan 0, hasilnya 0. Masukkan 1, jadi 1/7 kurang 1/8. Oke ya, karena 1 pangkat berapapun 1. Jadi min 5 dalam kurung, 0-nya hilang, jadi min. Nah yang ini adalah 1/56. Ya, jadi hasilnya min 5/56. Isinya adalah, nggak ada jawabannya. Oh ini min 5, oh ini jadi plus, karena min kali min. Jadi plus 55. Oke, C.
Oke ya, kita lanjut. Nah, ini juga sama, pakai pemisalan. U-nya adalah sin X, maka DU-nya adalah DU per DX-nya adalah cos X. Jadi DX sama dengan DU per cos X. Ini hasilnya jadi integral sin pangkat 5, jadi U pangkat 5, dikali cos X DX. Kali cos X kali DX. DX-nya adalah DU per cos X. Jadi cos-nya boleh coret, jadi hasilnya integral U pangkat 5 DU. Jadi 1/6 U pangkat 6 tambah C, jadi 1/6. U-nya adalah sin, jadi sin pangkat 6X tambah C. Ya. Isinya adalah A. Oke ya, nomor 10 juga ini sama. Ini tinggal kalikan ke dalam aja, jadi X pangkat 3 min 6X kuadrat. Kalikan ya, kemudian integralkan jadi 1/4 X pangkat per 2X pangkat 3 ya. Dalam batas 1 min 1. Pertama masukkan 1, jadi 1/4 kurang 2. Masukkan min 1, jadi 1/4 tambah 2. Ya, 1/4-nya hilang. Min 2, min 2, jadi hasilnya min 4. Ya, sedikit lagi ya. Nah, ini gimana nomor 11? Sama. Misalin U-nya adalah X kuadrat kurang 2. Jadi DU per DX turunan adalah 2X. Jadi dalam hal ini DX-nya adalah DU per 2X. Kemudian X-nya adalah akar 6. Jadi U-nya berapa? U itu X kuadrat min 2. Jadi 6 kurang 2. Jadi 4. Terus kalau X2-nya batas atas 3 akar 2, maka U2-nya adalah 3 akar 2 dikuadratin itu 18 kurang 2 jadi 16. Ya. Jadi ini integralnya berubah menjadi yang tadinya akar 6 jadi 3 akar 2 menjadi 4 sampai 16. X-nya tetap ya akar U dikali dengan DX. DX itu DU per 2X. Nah, X-nya coret dengan ini. Jadi hasilnya setengah. U pangkat setengah DU ya. Dalam batas 4 sampai 16. Yang ini setengahnya tetap. Nah, yang ini U pangkat setengah 1 per N tambah 1 jadi 3 per 2. U pangkat 3 per 2. Dalam batas 16 4 ya. Jadi hasilnya ini 2 per 3 jadi 1/3 ya. Kemudian masukkan 16, jadi 16 pangkat 3 per 2 dikurangi 4 pangkat 3 per 2. 1/3-nya tetap, 16 pangkat 3 per 2 itu adalah, ini 2 pangkat 4, jadi 64 ya. Yang ini 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 3, 8 ya. Jadi hasilnya 56/3. Oke. Ada pertanyaan? Oke ya, kita lanjut 12. Nah, sekarang masuk ke integral trigono. Nah, ini pakai rumus ini. Sin alfa cos beta itu rumusnya adalah setengah dalam kurung sin alfa plus beta ditambah sin dalam kurung alfa min beta. Nah, ini rumusnya, rumus identitasnya. Oke. Jadi 0 pi per 3
sin 3x cos x, jadi masukkan ini jadi setengah. Kemudian di sini sin jumlah 4x dikurangi sin, ditambah sin selisih 3x kurang x 2x. Nah, setengahnya boleh keluar integral. Jadi gini ya, sin 4x tambah sin 2x. Nah, oke. Setengahnya sama. Nah, ini integral kan. Sin di integral itu hasil, hati-hati ya, bukan cos. Kalau diturunkan jadi cos, tapi kalau sin di integral jadi min cos. Kemudian keluar 4-nya seperempat. Seperempat cos 4x. Yang ini min setengah cos 2x. Dalam batas pi per 3 dan 0. Nah, kemampuan kamu menggunakan identitas dan mencari nilai fungsi sinus kosinus tangen dari suatu sudut, kamu harus tahu juga ya. Ini min seperempat cos berapa? 4 kali pi per 3. Nah, dari sini supaya mempermudah kita anggap 60 aja. Pi per 3 itu 60. 4 kali 60, 240. Min setengah cos 120. Terus dikurangi, masukkan 0. Min seperempat cos 0. Dikurang setengah cos 0. Ya. Hasilnya adalah setengah dalam kurung. Nah, cos 240 itu berapa? Itu kuadran 3, jadi min setengah cos 60. Yang ini juga sama, min setengah kuadran 2. Cos 0 itu 1, ini juga cos 0 1. Jadi hasilnya adalah min seperempat kali min setengah jadi plus seperdelapan. Kemudian min setengah kali min setengah jadi plus seperempat. Dikurang, cos 0 adalah 1, jadi di sini min seperempat. Di sini min setengah. Oke, jadi setengah dalam kurung seperdelapan sampai seperempat itu jadiin 8 ya. Jadi 1 tambah 2, min jadi plus seperempat. Min jadi plus setengah. Jadi hasilnya setengah kali berapa? 3/8 ditambah, kalau ini jadi 8 adalah 6/8 ya. Jadi setengah kali 9/8. Jadi hasilnya 9/16. Ya, ada pertanyaan? Oke ya, nah sekarang kalian coba kerjakan nomor 13. Lah, Ya, gimana? kalau nanti saya minta soalnya boleh nggak? Jawabannya nanti Bapak kasih juga. Kasih Pak. Ya, oke.
Oke, yang ini sama. Jadi misalkan U-nya yang mana? Yang bawah ya. Yang X kuadrat. Ini yang di dalam akar. Terus turunkan jadi apa? Jadi 2X tambah 3. 2X. Betul, dari 2X jadi 2X plus 3. Jadi DU sama dengan berapa? 2X plus 3 DX ya? Iya, Pak. Nah, ini kebetulan dengan ini sama, udah satu pasang. Jadi hasilnya adalah integral DU, jadi yang atas langsung DU ya, bawah U pangkat setengah. Nah, pindahkan ke atas jadi U pangkat min setengah DU. Ini jadi 1 per setengah, U pangkat setengah tambah C ya. Jadi 2 akar U ya, tambah C, jangan lupa balikin. Jadi 2 akar X kuadrat tambah 3X tambah 4 tambah setengah, pangkat C. Oke, bisa ya, lancar ini. Nah, ini juga sama ya. U-nya adalah 5 min X pangkat 4. DU per DX-nya adalah min 4X pangkat 3. Jadi DX sama dengan DU per min 4X pangkat 3 ya. Jadi ini X pangkat 3-nya tetap, ini akar pangkat 4 dari U, dikali DX, DX-nya DU per min 4X pangkat 3 ya. X pangkat 3-nya coret, jadi hasilnya min 1/4, U pangkat 1/4, DU. Jadi hasilnya min 1/4, nah ini 1 per 1/4 tambah 1, 5/4 ya. Kemudian U pangkat 5/4 tambah C. Jadi hasilnya min 1/5, U pangkat 5/4 tambah C. Balikin, jadi min 1/5, U-nya tuh 5 min X pangkat 4 dipangkat 5/4. Atau bisa ditulis jadi min 1/5 kali 5 min X pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari 5 min X pangkat 4. Kenapa begitu, Pak? Nah, karena U pangkat 5/4 itu sama dengan U pangkat 1 1/4. Jadi U pangkat 1 dikali akar pangkat 4 dari U. Karena PG ya, kalau PG kan siapa tahu jawabannya bentuknya bukan bentuk ini, tapi bentuknya ini. Jawaban PG ya. Oke ya. Silakan catat. Oke ya, kita lihat terakhir nomor 15. Nah, 15 Bapak nggak akan berpanjang lebar, soal ini sering ya. Kemarin waktu pas Bapak minta kalian buat video, kebanyakan ada yang mengambil ini ya. Ada juga beberapa mengambil ini. Nah, ini agar mendapat atau menampung air sebanyak mungkin ya, ini biasanya talang atau luas, karena luas ini biasanya paling besar. Sudut ini 60, Bapak udah pernah turunkan ya. Jadi sudutnya 60. Bukan 45, bukan 90, tapi 60. Jadi kalau alfanya 60 gimana Pak mendapatkan maksimum? Masukkan aja ke sini.
Jadi T60 berapa? T60 jadi 10 kali sin berapa? 60 dalam kurung 1 plus cos 60. Nah gitu ya. Jadi 10 kali sin 60 itu setengah akar 3. Ini 1 tambah setengah. Jadi hasilnya 5 akar 3 dalam kurung 3/2 ya. Jadi hasilnya 15/2 akar 3. Nah ini luas maksimum. Perhatikan, jadi soal bentuk seperti ini pasti sudutnya 60 ya. Nggak usah pikir panjang. Bagaimana menurunkan, kamu lihat catatan, Bapak pernah bahas ini. Saya akan membagikan ini untuk kalian pelajari ya. Siapa yang bisa Bapak titip ke siapa? Ke satu anak ya? Saya bisa, Pak. Siapa kamu? Gilang. Oh, Gilang, tolong tes. Tes Bapak soalnya kurang tahu yang mana. Tes ke WA Bapak ya. Sudah, Pak. Ya. Gilang, tolong kasih ke kelas kamu sama kelas yang lain ya. Punya teman kan di kelas yang lain? Ada ya, oke. Nah, silakan. Sudah nyampe Gilang? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah, tinggal kalian pelajari ini aja, sama yang limit, smus jangan lupa limit menuju Tahingga juga cara cepatnya ya. Supaya waktu kita jadi besok juga bisa tepat waktu ya. Oke, mungkin ini aja lah, kalian juga bisa untuk persiapan ya. Kalau kamu mau nanya lewat WA boleh, kalau ada masalah, masih ada yang bingung, penyelesaian silahkan ya.